Di ujung jalan lurus yang panjang, berdiri sebuah rumah dengan halaman yang tandus, cat yang mulai mengelupas, dan jendela besar yang selalu tertutup rapat. Rumah itu terletak tepat di persimpangan, menghadap langsung ke arah jalan yang seolah mengarah lurus ke dalamnya. Orang-orang yang melintas sering merasakan hawa yang berbeda saat melewati rumah itu. Seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik tirai yang kusam. Beberapa kali ada keluarga yang mencoba menempatinya, tapi tak ada yang bertahan lebih dari beberapa bulan. Para tetangga yang tinggal di sekitarnya mengaku sering melihat lampu rumah itu berkedip sendiri di tengah malam, atau mendengar suara langkah kaki meski rumah itu tak berpenghuni. Namun yang paling mengerikan adalah riwayat kecelakaan di depan rumah itu. Beberapa kendaraan pernah melaju tak terkendali, hingga menabrak pagar besinya. Pengendara motor sering kehilangan kendali seolah ada sesuatu yang menarik mereka ke arah rumah. Bahkan, ada kejadian di mana seorang pejalan kaki yang sedang melintas tiba-tiba merasa seperti didorong oleh kekuatan tak kasat mata, membuatnya jatuh ke tengah jalan. Meski semua kejadian itu terdengar seperti kebetulan, orang-orang yang tinggal di sekitar rumah itu percaya ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Beberapa percaya bahwa rumah tersebut memiliki energi yang tidak biasa. Setiap kali lewat sini, saya merasakan udara lebih dingin dan bulu kuduk saya merinding, kata salah satu warga yang rumahnya tak jauh dari sana. Namun, satu hal yang pasti, setiap orang yang pernah tinggal di sana selalu pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan barang-barang mereka, seolah ingin secepat mungkin menjauh dari tempat itu. Dan yang paling aneh, mereka jarang sekali mau berbicara tentang alasan mereka pergi, seolah ada sesuatu yang tak boleh mereka ceritakan. Keluarga terakhir yang menempati rumah itu adalah pasangan suami istri, Budi dan Santi, bersama anak perempuan mereka yang masih kecil, Naya. Mereka pindah ke sana karena harga rumah itu sangat murah dibandingkan rumah lain di kawasan tersebut. Awalnya, mereka tidak terlalu memikirkan cerita-cerita yang beredar. Hanya takhayul, kata Budi saat seorang tetangga memperingatkannya. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Malam pertama mereka di rumah itu terasa begitu sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan. Santi merasa ada hawa yang berbeda, terutama di ruang tamu yang menghadap langsung ke jalan. Udara di sana terasa lebih dingin dibandingkan ruangan lain, meskipun semua jendela tertutup rapat. Saat ia membereskan barang-barang, ia beberapa kali merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Namun, setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Gangguan kecil mulai terjadi. Televisi menyala sendiri di tengah malam, meskipun kabelnya sudah dicabut. Lampu di lorong berkedip-kedip seperti ada yang bermain dengan sakelarnya. Naya sering terbangun menangis dan mengatakan bahwa ia melihat seseorang berdiri di jendela kamarnya. "Dia tidak punya wajah, Bu," bisik Naya dengan suara bergetar. Suatu malam, Santi sedang mencuci piring di dapur saat mendengar suara langkah kaki di ruang tamu. Ia berpikir itu Budi, tetapi saat ia memanggil, tak ada jawaban. Saat ia berjalan ke ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sofa yang sebelumnya tertata rapi kini bergeser beberapa sentimeter, seolah ada yang baru saja duduk di sana. Dan di lantai, ada jejak kaki basah yang mengarah ke dalam rumah. Budi, yang awalnya skeptis, mulai merasakan hal aneh juga. Beberapa kali ia mendengar suara ketukan di dinding kamarnya pada tengah malam. Ketukan itu berirama, seperti seseorang sedang mencoba memberitahunya sesuatu. Yang lebih mengerikan, ia sering merasa seperti ada yang memperhatikannya dari luar jendela. Namun setiap kali ia melihat keluar, yang ia temukan hanyalah bayangan rumahnya sendiri yang dipantulkan oleh lampu jalan. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, saat mereka sedang tidur, terdengar suara keras dari depan rumah. Seperti suara benturan yang sangat kuat. Budi langsung bangun dan berlari keluar. Di luar, ia melihat seorang pengendara motor tergeletak di tengah jalan. Motornya terlempar ke pagar rumah mereka. Yang aneh, menurut saksi mata, motor itu tiba-tiba oleng ke arah rumah tanpa alasan jelas, seolah ada sesuatu yang menariknya. Malam itu, Budi dan Santi mulai mempertanyakan keputusan mereka untuk tinggal di sana.
Mereka tahu, jika mereka tetap bertahan, mungkin sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tetapi mereka masih belum tahu seberapa jauh rumah itu akan membuat mereka takut. Setelah insiden kecelakaan di depan rumah, Budi dan Santi mulai mempertimbangkan untuk pindah. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui mereka. Namun, saat mereka mulai berencana mencari tempat tinggal baru, kejadian-kejadian aneh justru semakin sering terjadi, seolah rumah itu menolak mereka pergi. Beberapa hari setelah kecelakaan, listrik di rumah mereka mulai bermasalah. Lampu sering padam sendiri, tetapi anehnya, hanya di dalam rumah mereka. Saat Budi mengecek keluar, rumah-rumah tetangga tetap terang benderang. Santi yang semakin gelisah mencoba menenangkan diri dengan mengaji atau memutar doa-doa, tetapi suara-suara aneh justru semakin sering terdengar. Naya, yang sebelumnya hanya mengalami mimpi buruk, kini sering berbicara sendiri di kamarnya. "Dia tidak ingin kita pergi, Bu," bisik Naya pada suatu malam. Suaranya penuh ketakutan. Dia bilang, "Kita harus tetap di sini." Santi merinding mendengar ucapan anaknya. Gangguan pun semakin nyata. Di dapur, piring-piring bergetar tanpa sebab, bahkan beberapa kali jatuh dan pecah meski tak ada angin. Suara langkah kaki di lorong semakin sering terdengar, bahkan saat mereka semua sedang duduk bersama di ruang tamu. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Saat itu, Budi terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena mendengar suara pintu depan terbuka. Dengan jantung berdegup kencang, ia meraih senter dan berjalan menuju ruang tamu. Saat ia sampai di sana, pintu depan memang sedikit terbuka. Berayun pelan seperti baru saja dibuka oleh seseorang. Ia menyorotkan senter keluar, berharap melihat penyebabnya. Namun, yang ia lihat hanyalah jalanan sepi dan bayangan rumah mereka sendiri. Budi menghela napas dan menutup pintu kembali. Tapi saat ia berbalik, dadanya terasa sesak. Di ujung lorong yang menuju ke kamar tidur, ada sesuatu yang berdiri. Sosok hitam, tinggi, tanpa bentuk yang jelas. Ia tidak bergerak, hanya diam di sana, seolah mengawasi. Budi tidak bisa melihat wajahnya, tetapi ia bisa merasakan tatapan yang begitu menusuk. Budi melangkah mundur dan berusaha mengalihkan pandangannya. Namun saat ia menyalakan lampu, sosok itu menghilang begitu saja. Esok paginya, tanpa banyak bicara, Budi langsung mengajak Santi untuk mencari tempat tinggal lain. Mereka tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, apakah mereka benar-benar bisa pergi dengan mudah? Budi dan Santi memutuskan untuk meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Mereka menghubungi agen properti dan mulai mengemasi barang-barang mereka. Namun, semakin dekat hari kepindahan mereka, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi, seolah rumah itu menolak untuk ditinggalkan. Pada malam terakhir sebelum mereka pergi, gangguan mencapai puncaknya. Naya terbangun sambil menangis ketakutan, tubuhnya gemetar. "Dia marah, Bu. Dia marah karena kita pergi," isaknya. Santi mencoba menenangkannya, tetapi tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari dinding kamar. Ketukan itu berulang, semakin lama semakin cepat. Di ruang tamu, Budi merasakan hawa dingin yang begitu menusuk. Ia melihat ke arah jendela, dan di sana, untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang jelas. Bayangan hitam itu tidak lagi samar. Kini, ia bisa melihat bentuknya dengan lebih nyata. Sosok itu berdiri diam di luar, menatap ke dalam dengan mata kosong. Budi terpaku, napasnya memburu. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Televisi yang sebelumnya mati tiba-tiba menyala sendiri, tetapi bukan menampilkan siaran biasa. Namun, dari dalam layar, terdengar suara seseorang yang berbisik pelan, begitu dekat seolah berasal dari dalam ruangan. "Jangan tinggalkan aku." Budi tak sanggup lagi. Ia menarik tangan Santi dan Naya, lalu berlari keluar rumah tanpa peduli dengan barang-barang yang belum selesai dikemas. Mereka keluar begitu saja, membiarkan rumah itu dalam keadaan terbuka. Mereka tidak pernah kembali lagi. Rumah itu dibiarkan kosong selama berbulan-bulan.
Tetangga yang melewati rumah itu melaporkan bahwa mereka masih sering melihat lampu menyala di malam hari, meski tidak ada yang tinggal di sana. Beberapa orang juga mengaku mendengar suara langkah kaki di dalam atau suara samar-samar seseorang yang menangis. Setiap keluarga yang mencoba menempati rumah itu selalu pergi dalam waktu singkat. Hingga akhirnya, rumah itu benar-benar terbengkalai, menjadi bagian dari cerita yang selalu dibisikkan warga sekitar. Misteri rumah tusuk sate itu tetap belum terpecahkan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalamnya, siapa sosok yang menghuni tempat itu, dan mengapa semua penghuninya selalu pergi dengan tergesa-gesa. Namun, satu hal yang pasti, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Dan bagi mereka yang melewatinya di malam hari, jika mereka cukup peka, mereka mungkin masih bisa merasakan tatapan itu. Tatapan dari balik jendela yang selalu tertutup, menunggu penghuni baru yang akan datang dan pergi.